Upgrade performa kakimu. 3 latihan fungsional untuk lutut baja yang tangguh di segala medan. Hai Sobat Vega Natara. Lutut bunyi kretek bukan tanda penuaan, itu tanda kelemahan. Pernah merasa ngilu saat turun tangga? Atau lutut berbunyi krek saat jongkok? Banyak orang berpikir itu faktor usia atau nasib. Salah besar. Rasa sakit dan bunyi itu seringkali adalah sinyal bahwa sistem pengereman kakimu usang. Lutut adalah sendi yang bodoh. Dia hanya menuruti apa kata pinggul dan pergelangan kaki. Jika otot penopangnya lemah, lututlah yang menanggung beban paling berat. Kabar baiknya, kamu bisa mengupgrade struktur lututmu menjadi bulletproof anti peluru dengan latihan yang tepat. Bukan dengan lari jauh, tapi dengan memperkuat otot-otot yang sering terlupakan. Melawan mitos, jangan lewati ujung kaki. Selama puluhan tahun, kita ditakut-takuti kalau jongkok lutut jangan lewat ujung kaki. Padahal, lihat cara balita jongkok atau cara atlet mendarat. Lutut mereka selalu melewati jari kaki secara alami. Menghindari posisi ini justru membuat lututmu rapuh karena tidak pernah dilatih di posisi rentannya. Untuk memiliki lutut baja, kita harus melatihnya dengan prinsip knees over toes. Lutut melewati jari kaki secara terkontrol. Ini membangun kekuatan pada tendon dan ligamen, bukan cuma otot. Berikut adalah 3 latihan fungsional yang akan mengubah kakimu menjadi shock breaker kelas dunia. Mari kita bahas 3 senjata rahasia lutut baja. Lakukan gerakan ini dengan kontrol penuh, kualitas kuantitas. Ini adalah latihan yang paling diremehkan di dunia fitness. Otot tibialis anterior ada di depan tulang keringmu. Fungsinya, ini adalah rem tubuhmu. Setiap kali kamu melangkah, lari, atau mendarat, otot ini yang menyerap benturan pertama kali. Jika otot ini lemah, benturan itu langsung menghantam lutut. Caranya, sandarkan punggung ke tembok, luruskan kaki ke depan. Angkat jari-jari kaki ke arah lutut setinggi mungkin, lalu turunkan. Ulangi sampai tulang kering terasa panas terbakar. ATG singkatan dari ass to grass, pantat ke lantai. Ini bukan lunge biasa. Fungsinya memperkuat VMO, otot paha bagian dalam dekat lutut, dan memperpanjang fleksor pinggul yang kaku. Ini melatih lutut di posisi tersulitnya, fleksi penuh. Caranya, posisi lunge. Dorong lutut depanmu maju sejauh mungkin melewati jari kaki, sampai paha belakang menempel betis. Kaki belakang tetap lurus, atau sedikit menekuk jika belum lentur. Kunci, pastikan tumit kaki depan tidak jinjit. Jika susah, lakukan di tangga atau permukaan yang lebih tinggi. Diambil dari nama pelatih legendaris Charles Poliquin. Latihan ini spesifik menargetkan VMO, otot tetesan air di atas lutut yang menjaga tempurung lutut tetap di jalurnya. Fungsinya memperbaiki masalah lutut yang tidak stabil atau sering goyang. Caranya, berdiri di atas balok setinggi 5-10 cm malapawatra. Buku tebal juga bisa. Berdiri dengan satu kaki. Turunkan kaki yang lain ke lantai perlahan. Sentuh lantai dengan tumit, lalu naik lagi. Kunci, jangan jatuh ke bawah. Kontrol turunnya. Pinggul harus tetap rata, jangan miring. Sobat Vegantara dari sains di balik knees over toes. Mengapa melawan saran dokter zaman dulu ini justru efektif? 1. Hukum Wolff's Law. Hukum biologis ini menyatakan bahwa tulang dan jaringan ikat, tendon, ligamen akan beradaptasi menjadi lebih kuat jika diberi beban stres yang terukur. Studi biomekanik menunjukkan bahwa melatih lutut dalam rentang gerak penuh, full range of motion, seperti ATG split squat secara signifikan meningkatkan ketebalan tendon patella dan kekuatan ligamen ACL, membuat lutut lebih tahan cedera. Journal of Athletic Training mencatat bahwa shin splints dan nyeri lutut pada pelari seringkali disebabkan oleh kelemahan otot tibialis anterior. Penguatan otot ini terbukti mengurangi ground reaction force, gaya hentak ke tanah, yang diterima sendi lutut.
Kesimpulan, memiliki lutut yang kuat bukan tentang seberapa berat squat kamu di gym, tapi seberapa baik kamu bisa mengontrol tubuhmu sendiri. 3 latihan ini, tibialis raise, ATG split squat, polyquin step up, adalah fondasi. Mereka memperbaiki ketidakseimbangan otot, memperkuat tendon, dan memberikan perlindungan maksimal pada sendi lututmu. Jangan tunggu sampai tongkat jalan menjadi temanmu. Mulailah berinvestasi pada suspensi tubuhmu sekarang. Sobat Vegantara, mari kita tes tibialis 1 menit. Mari kita cek seberapa lemah atau kuat rem kaki Anda. Tantangan sekarang juga, berdiri dan sandarkan punggung ke tembok. Majukan kaki sekitar 30-40 cm dari tembok. Lakukan tibialis raise, angkat jari kaki ke atas sebanyak mungkin tanpa henti. Hati-hati, shin splints dan nyeri lutut mengintai. Lumayan, tapi perlu ditingkatkan. Luar biasa, Anda punya rem yang pakem. Berapa skor Anda? Masukkan latihan ini dalam rutinitas harianmu dan rasakan bedanya saat menaiki tangga minggu depan. Lutut baja dimulai dari tulang kering yang kuat. Gaspol latihannya. Jika dirasa ini bermanfaat dan penting, silahkan like dan bagikan ke sahabatmu. Terima kasih.